Meskipun sekolah melarang siswa-siswi mengendarai kendaraan bermotor, para siswa nyatanya masih saja nekat membawa kendaraan ke sekolah seperti terpantau Tribun Timur Selasa 7 April. Meski aturan sekolah maupun aturan undang-undang melarang para siswa-siswi bagi usia di bawah umur mengendarai kendaraan roda 2 untuk ke sekolah. Namun fenomena tersebut masih sering ditemukan di sejumlah sekolah yang nekat untuk membawa kendaraan sendiri. Bahkan, mereka tak tanggung-tanggung sering tidak menggunakan helm menuju sekolah masing-masing. Seperti halnya yang disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Daniel Parmbonan jika persoalan ini menjadi dilema besar. Di satu sisi, aturan sekolah sudah jelas melarang membawa kendaraan. Namun di sisi lain, kurangnya pengawasan dari orang tua membuat pelanggaran terus terjadi. Menurutnya secara usia, siswa SMP memang belum layak mengendarai kendaraan bermotor. Selain faktor emosional yang masih labil, keselamatan juga menjadi risiko utama. Pelanggaran ini juga berdampak pada ketertiban lingkungan sekitar sekolah. Banyak siswa yang memarkir kendaraan di luar area sekolah karena tidak tersedia fasilitas parkir, sehingga menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan. Pihak sekolah mengaku rutin memberikan imbauan kepada siswa, baik saat apel maupun dalam kegiatan belajar. Namun tanpa dukungan orang tua, upaya tersebut dinilai belum maksimal. Bisa mungkin dijelaskan Pak terkait seberapa sering pihak sekolah melakukan himbauan kepada utamanya peserta didik yang anak di bawah umur untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2, Pak? Oke, terima kasih. Untuk siswa kami sebenarnya tidak terlalu banyak sih yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah karena memang kebanyakan perempuan. Namun memang ya tidak dipungkiri bahwa ada juga di antara mereka yang sebenarnya sesuai dengan peraturan itu belum memungkinkan ya untuk ini. Hanya saja dari pihak aparat kepolisian dengan LLJ memang sering juga ke sekolah. Jadi selain dari kami untuk mengingatkan mereka itu, dari pihak LLJ juga sering ke sekolah untuk sosialisasi tentang penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya khususnya. Dan yang diutamakan dari pihak LLJ itu sebenarnya adalah bagaimana mereka itu menggunakan helm, kemudian mentaati peraturan-peraturan lintas yang ada sehingga itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dan lain-lain ya. Hanya saja untuk yang anak kami memang masih banyak sebenarnya yang di bawah umur ya, karena usia-usia SMK itu kan berkisar dari umur 16 ya, 16 sampai 18, dan ada juga yang masih di bawah dari itu sebenarnya, tapi itu tadi tidak terlalu banyak sebenarnya menggunakan kendaraan bermotor. Bisa saja dilihat di parkiran dari siswa kami yang lebih 1.000 itu sebenarnya kendaraan yang ada di sana itu tidak seberapa Pak ya, tidak seberapa. Itu pun kebanyakan mereka yang memang sudah umur masuk dalam kategori yang sudah layak untuk menggunakan kendaraan bermotor. Tapi itu ada beberapa ya. Hanya saja kalau dari pihak kepolisian itu sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan itu. Bahkan kalau kita melihat sejujurnya di SMP saja Pak, di SMP 1 itu dan SMP lain itu mereka itu banyak sekali menggunakan kendaraan dan sebenarnya tidak terlalu di ini. Yang penting mereka itu sebenarnya menggunakan alat helm kenyamanan diri ya, seperti itu. Tapi untuk sekolah kami tidak terlalu banyak yang menggunakan kendaraan. Parkiran saja tidak terlalu luas dan bisa dilihat kendaraan di sana itu mungkin tidak sampai seberapa, mungkin hanya sekian persen dari siswa kami yang ada di sini yang menggunakan kendaraan ke sekolah. Ya. Kalau boleh disampaikan terkait himbauan dan harapannya kepada utamanya para peserta didik, Pak. Terus ada tidak program khusus misalnya yang lakukan setiap ini untuk ingatkan siswa atau bagaimana Pak? Ini kan
di gerbang setiap pagi itu kan memang ada petugas kami ya. Ada dari kesiswaan, ada juga dari guru yang memang bertugas untuk memantau kehadiran anak-anak di gerbang. Kita menyambut mereka dan termasuk juga memperhatikan apa ya, peralatan-peralatan yang mereka gunakan kalau misalnya menggunakan kendaraan, termasuk juga bagaimana supaya mereka itu tertib di dalam parkir kendaraannya. Sudah disiapkan tempat ada di samping, dan itu kalau dihitung di sana itu tidak terlalu banyak kendaraan yang ada di sana. Seberapa sering pihak sekolah mengingatkan para siswa ini, Pak? Diingatkan melalui upacara ya, termasuk dalam kegiatan upacara, kemudian dari program OSIS sendiri. Makasih banyak, Pak. Ya. Izin Pak, bisa mungkin dijelaskan terkait masih banyaknya siswa SMP yang menggunakan kendaraan roda 2, Pak. Ya, bagaimana tanggapannya Bapak, Pak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih saudaraku ini wawancara tentang penggunaan kendaraan. Sebenarnya ini dilema besar bagi kami Pak, khususnya di tingkat SMP. Mengapa saya katakan dilema besar? Anak-anak kan belum cukup umur. Belum cukup umur. Kemudian yang kedua, pada saat masuk kan sudah disampaikan dan sudah ada di tata tertib bahwa siswa dilarang ya, membawa kendaraan ke sekolah kecuali diantar orang tuanya. Itu yang pertama. Sudah ada di tata tertib, sudah disosialisasikan bagi siswa baru. Ya, namun ya dilema. Kemudian kan ini sudah ada dikatakan zona Pak ya. Jadi siswa yang jauh ya otomatis kan artinya tidak mendaftar di tempat ini karena dia zonasi, kecuali dia prestasi, afirmasi dan sebagainya ya. Nah, itu kan sudah ada di situ. Tujuannya zona apa? Untuk mendekatkan rumah dengan sekolah. Kan sudah ada. Kemudian bahkan dari Dinas Perhubungan sudah menyampaikan sosialisasi ini, dari Satpol PP, dari Lantas sudah disampaikan ya. Cuman mungkin karena tidak ada dukungan dari orang tua, jadi ya kita juga kewalahan, dan bahkan kami sering ditegur karena kendaraan anak-anak kami ini di sekitar ini kan bukan parkiran, itu kan sudah melanggar. Apalagi ditambah lagi SMA 1, SMA Katolik datang parkir di sekitar itu, sehingga membuat jalan semakin sempit, dan itu bisa menimbulkan rawan kecelakaan. Iya. Kalau dari pihak sekolah sendiri Pak, seberapa sering Bapak melakukan himbauan kepada para siswa, Pak? Untuk himbauan setiap hari, setiap apel pagi diingatkan dan diingatkan. Dan bahkan saya katakan, anak-anakku semua, kalian kan belum cukup umur, kemudian pada saat mengendara kamu kadang terlalu emosional, membawa kendaraan terlalu gitu kencang, tidak pakai helm. Dan saya katakan, ini orang tua sebenarnya memberikan motor kepada anak-anak sama halnya menggantung peti mati di belakang motor. Iya toh? Ya, karena apa? Seharusnya orang tua datang antar anaknya, datang jemput, itu kan lebih aman. Dan akhir-akhir ini ya biasa juga ada yang kehilangan kunci, kehilangan helm, terus mengeluhnya sama guru. Ini Pak, hilang kunci saya, Pak, minta tolong diumumkan, dicarikan. Pak, helm saya hilang di parkiran. Waduh, gimana ini? Biasa saya hanya mengatakan ya itu karena sudah disampaikan bahwa dilarang membawa kendaraan. Ya, itu. Iya Pak, kira-kira Pak, apa yang ingin disampaikan kepada siswa dan kepada orang tua ini, Pak? Ya, sebaiknya orang tua janganlah dulu menjakan anak-anak dengan memberikan motor begitu, karena dia kan emosinya masih labil. Ya, kita lihat saja Pak, kalau pada saat pulang kadang bonceng 3, bonceng 4, baru ya sering kami dapatkan laju motornya juga ndak main-main, begitu sudah bonceng 3 ya
lajunya minta ampun, baru tidak pakai helm lagi ya. Minta tolong kepada orang tua supaya betul-betul kasihanilah anak-anak kita ini, karena ya belum waktunya dia harus menggunakan kendaraan. Ya. Kalau untuk dari segi penindakan kepolisian Pak, sudah sering lakukan himbauan ke sekolah-sekolah juga atau seperti bagaimana? Kalau dari kepolisian, ya sering datang, bahkan Kasat Lantas sudah pernah menyampaikan sosialisasi bahwa ya tidak ada lagi ampun, begitu dilihat siswa di bawah umur membawa kendaraan ya langsung harus diamankan dan dipanggil orang tuanya untuk menjemput kendaraannya. Ya. Karena kendalanya juga di sini ya parkiran tidak ada. Ya, parkiran tidak ada sama sekali, dan ya memang tidak disiapkan karena memang kan anak-anak belum layak untuk membawa kendaraan, Pak. Ya. Siap. Kalau dari pihak sekolah sendiri melihat apakah memang rawan Pak bagi anak-anak ini yang utamanya anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan? Oh iya, rawan sekali Pak. Bahkan tahun lalu itu, kalau 2 tahun yang lalu Pak ya, selesai ujian, ya selesai pengumuman, langsung pergi naik motor tanpa helm, akhirnya kecelakaan. Pas penurunan dia tidak bisa kendalikan motor metik ya. Apa boleh buat? Langsung jatuh di atas batu tanpa ditanya lagi, menelan korban. Dan sudah banyak anak-anak kami yang sering kecelakaan, ada yang patah, ada yang luka, ya karena motor itu. Dan kebiasaannya khususnya anak laki-laki suka istilahnya bahasa Toraja ngata-ngata kalau naik motor. Itu yang paling rawan sekali. Ya. Harapannya mungkin Pak? Ya harapannya kami harap kepada orang tua siswa, orang tua di rumah supaya betul-betul mengontrol anaknya, tak henti-hentinya memberikan arahan, mengingatkan supaya lebih berhati-hati lagi. Kalau perlu dibekali dengan helm. Ya, karena kalau kecelakaan dan kepala tidak bisa ditanya. Tapi kalau masih ada helm, ya mungkin ya masih bisa, karena kepala itu rawan sekali Pak, rawan sekali. Ya. Siap, makasih banyak Pak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.